Mengampuni dan melupakan adalah dua kata yang sudah sangat sering kita dengar, atau bahkan kita ucapkan baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Dan faktanya, kita memang mudah mengucapkan, tapi yang susah ya di part ngelakuinnya. Namun saudara, kata mengampuni dan melupakan merupakan sebuah perintah atau bagian dari firman Tuhan yang harus kita lakukan. Seperti perkataan firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Dan yang kedua dalam Filipi 3 ayat 13b, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ingat bahwa standar kita dalam mengampuni dan melupakan tidaklah sama dengan standarnya Tuhan. Karena Tuhan memiliki standar tersendiri untuk bagaimana harusnya kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Dan mengapa tidak sama? Pernah tidak kamu mengalami gambaran berikut? 1-2 kali ada orang buat salah sama kamu. Entah orang tua, saudara, teman, rekan kerja, pasangan, atau siapapun itu. Mungkin kamu masih bisa memaafkan atau mengampuni dan melupakan. Namun ketika kamu sudah sampai di titik tertentu, kamu kemudian berkata kepada dirimu atau kepada orang yang buat salah sama kamu, sekali lagi jika terjadi, maka tidak akan ada maaf lagi. Atau keluar kata, sudah terlalu sering, akan sangat sulit untuk dilupakan. Nah, kesalahan yang sudah sangat menyakiti dan membekas membuat kamu sulit bahkan sampai tidak bisa untuk mengampuni dan melupakan. Memang ada saat dimana kita dikasihi, tapi akan ada saatnya juga kita disakiti. Ada saatnya kita dibuat bahagia, namun ada saatnya kita dikecewakan. Ada saatnya juga di mana seseorang setia sama kita, tapi akan ada saatnya kita dikhianati. Saudara, apapun alasannya, yang Tuhan kehendaki, kita harus mengampuni. Dan tidak hanya sebatas mengampuni, namun yang Dia mau kita mengampuni seperti ini. Yang pertama, kita mengampuni tanpa batas. Dalam Lukas 17 ayat 3-4, di sana mengajar kita bahwa mau berapa kali orang berbuat salah kepada kita. Jika dia menyesalinya, maka kita harus mengampuni. Tidak ada batasan jumlah dalam kita memberi pengampunan. Mengampunilah tanpa batas. Yang kedua, mengampuni tanpa syarat. Matius 18 ayat 24-30. Perumpamaan pada ayat ini banyak terjadi sekarang. Orang inginnya untuk dimaafkan, namun giliran dia diminta untuk memaafkan, sangat sulit. Namun di pasal dan di ayat ini juga memberi teladan bagaimana di sana ada seorang tuan yang menghapus utang seorang hamba tanpa syarat apapun. Demikian dengan kita, mengampunilah tanpa syarat. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita mengampuni sampai tuntas. Kolose 3 ayat 13 mengingatkan dan menegur kita, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dia yang kudus mau mengampuni kita yang hina ini. Nah, kenapa kita yang hina tidak mau mengampuni sesama kita dan masih saja mendendam? Saudara, mengampunilah sampai tuntas. Sedangkan dalam hal melupakan seperti yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 13, jangan sampai kita salah fokus. Kita jangan fokus kepada apa yang telah terjadi, namun fokuslah kepada apa yang di depan kita. Karena ketika kita masih mengingat-ingat ke belakang, maka akan lebih sulit untuk kita melepaskan pengampunan. Akan lebih berat pula untuk kita melangkah maju. Saudara, mau berapa kali kita disakiti?
Mau sedalam apa kita dikecewakan, mau apapun alasan kita dikhianati, dan oleh siapapun itu. Firman Tuhan berkata, mengampunilah tanpa batas, mengampunilah tanpa syarat, dan mengampunilah sampai tuntas, serta jangan terfokus lagi pada apa yang di belakangmu. Mengampuni dan melupakan. Tuhan Yesus memberkati. Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun